wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ketika Zoom hari pertama tidak sempat untuk bergabung, saya perkenalkan diri yang kedua kalinya. Perkenalkan, saya Friska Hoirunisa. Saya adalah master trainer Ibu Bapak yang mungkin selama ini banyak nagih-nagih tugas nih. Ada Bapak Ibu yang saya japri juga ya. Ibu Bapak gimana tugasnya? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena besar harapan saya kita di grup ini bisa lulus semua gitu dengan nilai terbaik tentunya seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan beberapa ada yang sempat mau mengundurkan diri karena suara putus-putus nih kami di sini. Putus-putus suaranya? Iya Ibu. Kami di sini hujan. Yang lain Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Iya jelas. Telepon bagus. Baik. Mudah-mudahan internetnya segera stabil lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebetulnya ini adalah pengalaman pertama saya menjadi master trainer Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekali banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan. Bapak Ibu suaranya putus-putus enggak? Tidak. Jelas. Jelas sekali. Sebentar Bapak Ibu saya cari dulu yang agak bagus sinyalnya karena mungkin di sini juga sinyalnya agak jelek. Sinyalnya ngantuk. Pansel sehat tak? Mohon maaf, saya pindah keluar dulu ini cari sinyal yang agak stabil karena di dalam ternyata nggak stabil nih Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, terutama bagi yang mungkin baru pertama ketemu, kalau Bu Evi Hasanah, Pak Anselmus, Bu Lutfiana, Pak Janaka, Bu Betty, Bu Isnaini, Bu Esti, Bu Septa, Bu Sofia, Bu Wayan, Pak Atma, kemudian Pak Harsepa, dan Pak Edi, sama Pak Hamzatul Iqbal, kemudian Pak Haki Muhammad itu sudah pernah bertemu di Zoom yang pertama. Tapi di Zoom yang kedua ini kita bertambah nih, ada Bu Monika yang baru bergabung, kemudian ada Pak Edio juga. Kalau yang lain belum ada nih ya. Kita baru 16 nih Bapak Ibu pesertanya. Berkurang lagi, tadi sudah sempat 17, tapi sekarang berkurang lagi malah menjadi 16. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Nah, barusan Bu Betty. Selamat malam Bu Betty. Baru bergabung juga nih Bu Betty. Agak sulit masuk ya Bu Betty ya? Sulit. Tadi udah masuk sama Pak Diki, doang mana tadi? Oh iya. Sekarang bisa bergabung ya. Bapak Ibu, pengalaman pertama saya menjadi master trainer dan mencoba berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu, terutama yang kita berbeda kearifan lokal ya Bapak Ibu, banyak yang berbeda gitu. Jadi senang buat saya gitu. Kemudian ada beberapa yang Bu saya sudah mau menyerah aja gitu. Karena kesibukan saya tidak bisa, tapi alhamdulillah akhirnya justru yang paling semangat untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kemudian dari tugas-tugas yang terkumpul juga, saya senang sekali hanya beberapa, mungkin sampai saat ini masih ada beberapa peserta yang
tugasnya masih belum komplit, terutama di RPP seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, seperti yang sudah dijadwalkan di awal, kita akan mencoba membahas mengenai pengimbasan. Nah, silahkan kira-kira kemarin ada Pak Edi ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi kayaknya lagi nonton ini deh, sinetron deh yang di RCTI itu ya. Ikatan Cinta ada, Bu. Ya, silakan Pak Edi mungkin bisa menayangkan video yang kemarin Pak Edi sempat share ke kita. Itu sebagai salah satu contoh pengimbasan. Kemudian nanti kita akan komentari bersama kira-kira seperti apa. Bagaimana Pak Edi? Bisa? Itunya di mana, Bu? Nyetelnya, Bu? Sebentar. Pak Eko, mohon maaf, apakah dari kami semua bisa share screen? Bentar Bapak Ibu. Coba di share screen bisa, Bapak Ibu siapapun mungkin yang menggunakan laptop atau apa, boleh nggak cobain? Pak Janata kayaknya pakai laptop ya? Boleh coba share screen nggak Pak Janata? Ya, pakai HP Ibu, coba saya dulu. Saya buatnya dulu ya. Ya. Caranya gimana ini? Ya, sebentar. Di bawah laptop Bapak Ibu itu ada mute, ada stop video, kemudian ada partisipan, ada chat. Nah, di pinggirnya itu ada share screen. Apakah Bapak Ibu ada tulisan share screen-nya? Ada. Nah, coba Pak Janata diklik share screen-nya. Zoom akan menangkap tampilan layar Anda. Oke, mulai. Udah bisa, Bu? Sudah bisa, Pak. Iya. Pak Janata mau share screen salah satu pengimbasannya nggak kira-kira? Ini coba, udah bisa ada. Bisa dilihat videonya Pak Edi. Oke, biar kita bisa saksikan bersama. Silakan Pak Janata. Sudah, bisa ini, Bu? Iya, tapi kita belum bisa lihat nih share screen-nya. Sudah, bisa. Mungkin nanti Pak Janata klik yang mau Pak Janata share screen, kemudian klik OK atau share. Nah. Sudah. Oke. Ya, bisa. Kita sudah bisa melihat apa yang Pak Janata share screen-kan. Silakan Pak Janata. Tapi ada video hilang, tentang Bu. pengimbasannya kah? Oh ya, sebentar. Oh, ini yang Pak Edi. Pak Janata mau share yang Pak Edi. Ya, udah. Sudah bisa, Ibu, share-nya. Bener, Pak Edi? Iya, boleh yang Pak Edi kita share saja mungkin Pak Janata. Coba saya lagi, Bu. Sebentar. Share screen. Terus milih video. Oh, kita jadi lihat isi HP-nya Pak Janata nih. Sudah bisa, Bu. Sudah ini. Jalan ini. Sudah ya? Share screen-nya jalan. Terlihat Pak Edi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh pengimbasan dari Pak Edi. Semangat sekali ya. Amazing Pak Edi. Jaringan ini. Keren banget. Standing applause buat Pak Edi karena padahal berapa tahun lagi pensiun Pak Edi? 5 tahun, Bu.
5 tahun lagi pensiun, tapi semangat untuk tetap belajarnya tetap tinggi. Long life education ya, Pak Edi ya. Yes, thank you. Yes, thank you. Mohon izin Pak Edi, ini Bapak Edi melebihi jadwal karena di tugasnya Pak Edi tanggal 15 ternyata udah selesai nih, hebat sekali. Iya, hebat banget nih. Bentar Bapak Ibu. Penyampaian materinya akan saya bagikan modulnya kepada Bapak dan Ibu semua supaya Bapak Ibu semuanya bisa membaca. Suaranya memang tidak muncul ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah saya keraskan, Bu. Hanya sedikit munculnya. Baik, Pak Janata, sudah cukup. Terima kasih bantuannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau share. Kemarin Bu Nirwanti ya yang bikin video juga ya Bu Nirwanti. Iya, Bu. Boleh share juga Bu Nirwanti, silahkan. Nggak tahu juga caranya kalau share screen. Oh, share screen. Kayaknya kita di sini nih di grup ini harus ada yang master ini komputer. Iya, betul. Tuh, coba HP saya. bisa Ibu, pakai HP Ibu. Iya ya, pakai HP. Ya. Pakai HP diklik yang share itu tadi, share yang di tengah. Sudah? Baik, kalau tidak ada dari saya coba saya lihat dulu Iya, ini. Bu. Oh, ini ada yang Bu Isna ini. Bu Isna ini juga ngirimin ya. Sebentar, Bu. Ngeload ini. Kenapa? Belum bisa di share ternyata. Baik, tidak apa-apa sambil menunggu Bapak Ibu masih ngeload ternyata di laptop sayanya. Bapak Ibu terkait pengimbasan, Pak Ahro, alhamdulillah Pak Ahro sudah bergabung maksudnya. Ya, terkait materi PKH, kemudian modul-modul PKH, kemudian proses coaching klinik ini, kira-kira ada masukan atau keluhan atau mungkin Bapak Ibu punya kendala, silakan boleh berbagi. Siapa dulu nih? Silakan. Atau mungkin masukan buat saya terlalu mengganggu nih malam-malam bahkan subuh-subuh ngasih pengumuman gitu. Jadi ganggu saya tidur misalkan, silakan Bapak Ibu. Bu Rizka mau tanya ya. Iya, silakan. Bu, kalau misalnya nih ya, penerapan untuk PKH ini tidak dimasukkan di pelajaran karena mungkin ini ya susah ya kalau di kami ya. Misalnya Gimana Bu? Ya, misalnya penerapan dari penyampaian materi PKH ini disampaikan. Halo? Iya. Mohon maaf Bu, barusan udah keputar ini ya. Gimana Bu? Ini misalkan penyampaian materi PKH ini tidak dimasukkan di pelajaran, itu boleh apa tidak? Misalkan di waktu untuk BK gitu, boleh? Ya. Terima kasih Bu Esti buat sharingnya. Kalau misalkan materi PKH seperti kemarin banyak Bapak Ibu yang agak kesulitan untuk mengaplikasikannya atau mengintegrasikannya dengan
mata pelajaran mungkin yang Bapak Ibu ampuh gitu. Kalau kira-kira tidak di mata pelajaran boleh tidak, sangat boleh Bu. Apalagi misalkan Bu Esti atau Ibu Bapak yang lain punya kesempatan untuk masuk kelas kosong, misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu suka ada tuh yang gurunya nggak hadir kalau tatap muka sih ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu agak kesulitan, boleh berkoordinasi dengan guru BK. Biasanya jika guru BK-nya bisa masuk kelas, itu akan lebih memudahkan. Jadi program PKH ini dimasukkan ke program BK seperti itu. Atau kemarin ada yang ngasih masukan, Bu gimana kalau program PKH-nya dimasukkan ke ekstrakurikuler gitu. Itu ide yang bagus Bapak Ibu, karena di beberapa sekolah memang program PKH itu dimasukkan ke ekstrakurikuler. Jadi 10 modul PKH itu bisa tersampaikan karena itu merupakan ekskul. Seperti itu mungkin Bu Esti, atau mungkin Bapak Ibu lainnya ada yang punya ide lain selain memasukkan ke Mapel BK, atau mungkin memasukkan ke program apa namanya? Oh iya, Pak Edi angkat tangan. Hai Pak Edi. Oke, silakan Pak Edi. Hai. Kalau menurut saya sih gini aja Bu, kita serahkan aja ke wali kelas Bu. Wali kelas kan tiap kelas kan punya wali kelas tuh. Nah kita ini kan ke wali kelas supaya menyampaikan PK kelas 1 misalkan modul 1 sama 2 ya. Nah kelas 2 nanti modul 3, modul 4, kelas 3-nya modul 5, sehingga kan beruntun Bu, sampai dengan lulus sudah tersampaikan semua. Betul, itu juga bisa jadi gambaran ya Bapak Ibu. Jadi tapi mungkin sebelum kita minta wali kelas untuk mengajarkan, Pak Edi sebelumnya wajib mengimbaskan dulu ke wali kelas ya tentang modul PKH ini, karena tidak semua wali kelas paham tentang PKH. Mungkin seperti itu ya Pak Edi ya? Ya betul Bu. Betul. Artinya kita menyampaikan dulu di wali kelasnya Ibu. Iya. Menyampaikan materi PKH-nya ke wali kelas dulu, atau Betul. guru BK atau guru pekerti itu. Saya pernah pengalaman kemarin, saya sempat ini undang guru BK, BP, budi pekerti dan bimbingan konseling itu. Saya sempat ngomong juga. Artinya mereka kan belum daftar, jadi saya ingin mendampingi mereka supaya mereka bisa ikut PKH. Ternyata mereka juga tertarik ya, Pak Ansel? Tidak tertarik juga, malah mereka tanya untuk apa. Oh. Nah, iya Ibu, tanya untuk apa. Jadi saya menjelaskan, tapi kan mungkin karena dari kami itu, dari kurikulum itu mungkin belum tahu tentang itu. Jadi kita berharap bahwa mereka ini bisa ikut. Betul, iya. Belajar. Itu jadi ketika ada guru yang kita mau imbaskan, tadi seperti Bu ini bilang harus agak maksa gitu ya, atau Pak Ansel juga bilang malah pada nanya buat apa, ngapain gitu harus belajar PKH, seperti itu. Ya Bapak Ibu, mungkin itu termasuk di kemarin itu di tugas yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu sudah memikirkan tantangan-tantangan apa nih ketika Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan gitu. Nah, tantangannya seperti apa? Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk mencarikan solusi tersendiri seperti itu. Tapi Bapak Ibu, adakah yang di sekolahnya menolak, misalkan kalau misalkan dari sisi individu nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi pernah nggak Bapak Ibu mau ngimbasin nih contoh ke manajemen, misalkan manajemen di sekolah, para waka-waka misalkan atau kepala sekolah, tapi udahlah ngapain, jangan, nggak usah. Kalau Pak Edi kemarin support sekali sepertinya ya Pak Edi, sampai langsung pengimbasan sekalian syuting katanya Bapak Ibu. Ternyata kita punya artis, Pak Edi mau syuting gitu sekalian ya Pak Edi. Iya Bu. Mungkin Pak Edi kepala sekolahnya, mungkin dari sekolah itu, sehingga Pak Edi langsung ngomong, jadi semuanya guru-guru bawahan pasti ikut. Nah, Pak Edi kepala sekolah ya Pak Edi? Saya rakyat biasa Bu. Aduh, rakyat biasa. Saya rakyat jelata Pak Edi. Wong cilik. Aduh, wong cilik.
Bu Priska mau nanya lagi. Iya. Mana Bu Esti, silakan. Mohon maaf ya Bu, ini soalnya nggak pinter-pinter amat orangnya, jadi banyak tanya. Sama Bu, saya juga nggak pintar-pintar amat, bahkan cenderung kurang gitu. Tapi kita di sini belajar bersama ya Bapak Ibu, kita sharing bersama. Silakan, bagaimana Bu Esti? Dalam PKH itu kan ada modul ya Bu ya, ada modul guru, ada modul siswa. Betul. Untuk PKH itu sendiri kan dikhususkan bagi siswa yang sedang memasuki usia remaja. Betul. Nah, usia remaja itu kan diperkirakan kelas 7 SMP, 8, 9, dan SMA ya Bu ya. Kelas 10 ya Bu ya. 10, 11, 12 juga, tapi 11, 12 sudah mulai memasuki remaja akhir. Oh gitu. Nah, untuk penyampaian materi pada modulnya itu kan ada 5 modul dalam satu buku itu. Apakah 5 modulnya itu harus dituntaskan di jenjang SMP, sedangkan kan masih ada kelas 10 SMA gitu Bu? Betul. Gimana Bu? Baik, terima kasih Bu Esti. Mungkin kalau ketika dia masuk SMA, kita terutama guru di SMP-nya mungkin tidak bisa menjamin dia mendapatkan lagi modul PKH ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saran saya kelima modulnya harus terselesaikan di jenjang SMP. Masalah dia mendapatkan lagi modul tersebut di SMA itu justru mungkin akan menjadi pendalaman buat anak tersebut, seperti itu Bu Esti. Jadi tolong diusahakan modulnya tersampaikan semua dan selesai di SMP, seperti itu. Karena jangan sampai kita berharap ada modul PKH juga di SMA, tetapi mungkin SMA-nya tidak memfasilitasi atau bahkan di SMA-nya tidak ada guru yang paham tentang PKH, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Esti, atau Bapak Ibu yang lain ada tambahan, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Iya. Silakan Bapak Ibu, terkait gimana nih? Apakah harus terselesaikan di SMP? Karena mungkin nanti juga di SMA ada juga modul PKH diberikan. Tetapi kalau saran saya alangkah lebih baiknya dituntaskan saja dulu di SMP. Ketika pun misalkan dia mendapatkan lagi modul tersebut di SMA, itu adalah bagian dari pendalaman modul. Dan anak juga, oh ya udah pernah nih disampaikan sama Bu Esti waktu SMP, mungkin seperti itu. Ya. Ada Bapak Ibu yang mau memberikan tambahan? Selamat malam Bu Esti. Bu Reni. Ada Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam ya, maaf ini baru bisa bergabung. Enggak apa-apa Bu Reni, alhamdulillah sudah bisa bergabung, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada tambahan atau setuju nih sama saran dari saya. Pak Janata kayaknya mau ngasih tambahan nih. Tambahan apa Ibu? Bu Nirwanti mau ngasih tambahan atau Bapak Ibu yang lain? Gini Bu, kemarin ketika saya ikut pelatihan PKH itu dengan sebelum coaching klinik ya Bu ya. Jadi saya berpikir di situ bahwa PKH itu akan berdiri sendiri gitu Bu. Ternyata setelah ikut di coaching klinik, oh ternyata PKH itu diintegrasikan gitu. Jadi sempat agak bingung juga, makanya agak lama juga RPP saya kumpul gitu. Iya betul. Jadi kemarin tuh masih belum yakin di situ gitu. Oh, kayaknya ini berdiri sendiri ya, tapi ternyata diintegrasikan ya. Jadi seperti itu, Bu. Iya, betul. Betul Bu, tapi memang idealnya jika memang Bapak Ibu punya seperti yang tadi ya, ada nih kesempatan, memang ini mah pinter-pinternya kita Bapak Ibu, kembali lagi ke kita, kreativitas kita juga. Jika memang Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengimbaskan dengan banyak waktu, kemudian support sistemnya juga bagus dari sekolah gitu, why not gitu, kenapa enggak, Bapak Ibu bisa kok mengimbaskan PKH ini secara terpisah.
Tapi kalau misalkan tidak bisa, ini adalah tantangan dari semua Bu Nirwanti yang mungkin takutnya kalau kita mengidealkan harus semua banget gitu ya dalam jenjang yang terpisah, maka itu justru tidak terlaksana nantinya seperti itu. Iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Saya Ibu. Oh iya, gimana Ibu Isna ini? Begini Ibu, ini pengalaman saya ya Bu. Jadi waktu saya ikut PKH awal itu kan saya ikut kelas pertama, kelompok pertama 1A kalau nggak salah. Saya nomor 1 di sekolahan. Jadi teman-teman ikutnya milih agak mundur gitu karena udah pusing dulu yang maju kayak apa sih gitu, nanti saya buat percobaan. Jadi korban pertama PKH ya Bu? Kita maju duluan. Saya juga 1A. Begitu saya buka, enggak, ini jebule BP ya, saya gini, waduh ini jangan-jangan saya salah masuk begitu kan. Jadi saya ikuti videonya, itu kan videonya memang ini ke arah konseling, jadi kayaknya ini saya salah masuk deh begitu. Jadi begitu saya selesai pembelajaran, saya bilang ke teman-teman, aku salah masuk deh, kayaknya bukan buat aku, saya bilang begitu. Tapi ini kalau kita ikuti sampai selesai bagus, jadi kita memang istilahnya mengerti bagaimana sih mendampingi perkembangan siswa itu dari awal sampai dengan akhir begitu. Nah, kemarin waktu saya imbaskan ke anak-anak kelas 7 kebetulan yang saya ajak bicara, saya kaget begitu mereka bilang, Bu, kita udah remaja loh Bu. Apa iya gitu? Iya Bu, kita bukan anak-anak lagi loh gitu. Kok tahu udah remaja? Kan udah ada tanda-tandanya Bu, kita udah ada yang haid loh. Oh iya ya, saya bilang begitu. Jadi di situ saya terbuka Ibu. Jadi untuk ini sebetulnya bagus sekali, cuman karena sekarang kita baru terimanya sekarang ya. Kalau kita mau ideal untuk dilaksanakan seperti kata Ibu Friska, kita nggak tahu apa yang akan terjadi begitu. Kalau boleh ada harapan, Juni atau Juli kan ada peninjauan untuk kurikulum ya. Dan itu bisa kita usulkan untuk bagaimana implementasi atau penerapannya nanti di pembelajaran begitu, baik itu mungkin mau dimasukkan ke dalam PK atau mungkin mau ditempelkan atau disatukan istilahnya yang memungkinkan untuk masuk ke materi pembelajaran begitu. Karena kalau kita lihat memang bagus sekali itu gitu. Kalau saya pribadi karena saya guru IPA nggak ada masalah Ibu. Jadi kita fleksibel untuk saya kemarin berpikir dari modul 1 sampai modul 5 itu untuk IPA nggak ada masalah, kita bisa main saat saya menyampaikan materi pencemaran lingkungan, saya bisa ambil keterampilan yang mana begitu. Bahkan mungkin saat saya mengajar pencemaran itu beberapa keterampilan bisa masuk Ibu. Jadi kita fleksibel, apalagi waktu daring begini ya, itu kita otomatis menanamkan untuk kita bijak berinternet itu wajib Ibu gitu. Kesehatan jelas wajib itu selama pandemi itu pasti kita sampaikan pentingnya menjaga kesehatan, itu tidak henti-hentinya begitu. Jadi kalau kami IPA mungkin nggak ada masalah untuk materi-materi PKH ini. Yang jadi masalah di daring itu kan ketika kita mau menyampaikan yang sudah berkaitan dengan reproduksi begitu, cinta begitu kan. Nah ini agak-agak sensitif ini, kita mau gimana sih kita mau ngomongin masalah yang berkaitan dengan produksi terutama ya Bapak Ibu, agak sensitif ya. Iya, kalau luring mungkin nggak ada masalah, namanya guru kan banyak akal, banyak saat. Tapi kalau daring, ya gimana nih kita mau menyampaikannya begitu. Jadi untuk di lapangan sih kelihatannya kalau saya pikir kita fleksibel saja lah. Kalau kita mau gambaran saya, kalau ini mau dimasukkan ke ekskul, kalau berdiri sendiri mungkin agak unik ya, ada ekskul PKH begitu. Tapi kalau dimasukkan ke dalam ekskul, kebetulan di sekolah saya ada ekskul KIR, kelompok ilmiah remaja, ada ekskul IPA juga. Nah ini mungkin bisa ditempelkan ke sini. Jadi ketika kita masuk di pertemuan kan kadang KIR jenuh juga nih, kita mau ngomongin apa begitu. Ini materi PKH bisa masuk ke sini. Tapi kalau dia berdiri sendiri sebagai ekskul, kadang saya juga bingung nih. Nanti kadang kan orang tua tanya, kamu ke sekolah ngapain gitu, ekskulan gitu. Nah, ekskul PKH dapatnya apaan gitu kan. Nah, tapi kalau ini kita maksudnya kita tempelkan, jadi ada ekskul KIR, materi PKH. Nah, jadi anak malah bagus gitu. Jadi penguasaannya dia
PKH-nya dapat, kemudian materi-materi misalnya berhubungan dengan penelitian, keilmuan itu dapat begitu. Seperti itu Ibu gambaran saya. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu Isna ini. Ini juga di chat ada dari Pak Atma. Pak Atma kenapa nggak langsung ngomong aja sih? Mana Pak Atma? Nah, Pak Atma bilang katanya sebagai salah satu materi saat masa orientasi sekolah. Berarti ketika PPDB ada masa orientasi sekolah, PKH bisa dimasukkan gitu. Ya itu ide bagus juga Pak Atma ya. Jadi mungkin agak leluasa juga kalau seperti itu ya, terutama kalau saat daring seperti ini kan agak sulit ya Bapak Ibu untuk memberikan kalau misalkan luring kan kita bisa dibantu sama anak OSIS jadi materinya bisa agak banyak gitu. Kalau seperti ini kan justru membutuhkan materi yang lebih baik, lebih banyak juga dan lebih bermutu mungkin gitu. Jadi ketika masa orientasi itu bisa jadi masukan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kemarin sempat kita jadi bahan diskusi di grup ya, PKH ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Ternyata kita bisa lihat dari kompetensi atau keterampilan yang harus ada di PKH itu semuanya mengacu kepada pelajar Pancasila dan nanti mungkin itu yang akan digalakkan oleh Mas Menteri ya Bapak Ibu seperti itu. Baik Bapak Ibu ada yang lain lagi, senang banget nih malam-malam walaupun ada yang terlempar, ada yang masuk lagi. Bu Betty sudah stay sekarang ya, sudah tidak terlempar lagi Bu Betty. Terlempar ya tuh. Oh ada Bu Betty. Iya Bapak Ibu ini memang dinamis sekali ya di Zoom kita kali ini. Jadi ada yang masuk ada yang keluar seperti itu karena mungkin tidak stabil internetnya ya di beberapa tempat. Boleh, baik Bu Esti. Aduh senang sekali nih Bu Esti mengemukakan banyak pertanyaan yang ada di kepalanya, berarti itu tandanya dipahami Bu Esti ya. Silakan Bu Esti. Belum paham ini Bu. Justru pertanyaan itu Bapak Ibu muncul ketika kita mencoba memahami, tetapi ketika kita tidak bertanya sama sekali, itu ada dua kemungkinan. Pertama memang paham, betul pahamnya. Kedua memang nggak paham sama sekali ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengajar, ketika anak-anaknya tidak bertanya itu jangan senang dulu. Mungkin mereka nggak paham sama sekali. Silakan Bu Esti. Ya, saya yang kedua ya Bu ya. Nggak paham senang sekali. Oh, paham insya Allah. Silakan Bu Esti. Nah, ini kan PKH belum pernah diberikan kepada anak-anak ya Bu posisinya sekarang ya. Betul. Kelas 7 belum pernah, kelas 8 belum pernah, kelas 9 juga belum pernah. Nah, misalkan ini dimulai di sekolah saya. Terus kan kita mulai dari modul 1 ya Bu ya tentunya. Betul. Berarti kelas 7 menerima modul 1. Iya. Ya Bu. Terus kelas 8 bagaimana Bu? Untuk pembagian modul Bapak Ibu dikembalikan ke Bapak Ibu sendiri gitu. Makanya Bapak Ibu silahkan mengaplikasikannya disesuaikan dengan pertama kebutuhan Bapak Ibu, kemudian kesempatan yang Bapak Ibu punya ketika mengaplikasikan modul ini. Kemudian yang selanjutnya support system dari sekolah. Apakah Bapak Ibu punya kesempatan yang baik, kemudian disupport juga sama semua. Kalau semua support, kenapa enggak gitu. Kita bisa berikan modul itu misalkan di satu jenjang saja, kelas 10 saja seperti tadi Pak Atma bilang. Saat masa orientasi sekolah aja semua modulnya diberikan, misalnya seperti itu Bu Esti. Jadi tidak harus kelas 10 modul 1, kelas 11 modul kelas 11 modul 2 mungkin seperti itu. Tidak ada ketentuan seperti itu Bu Esti, semua dikembalikan kepada kondisi Bapak Ibu di lapangan karena setiap orang, setiap sekolah itu punya kondisi yang berbeda. Mungkin seperti itu Bu Esti atau Bapak Ibu yang lain ada tambahan silahkan. Jadi kalau pemberian materinya itu nggak harus urut sesuai modul ini ya Bu ya, harus modul 1 dulu, terus 2, 3, 4 baru 5 gitu, nggak harus gitu ya Bu? Kalau saran saya sih harusnya urut Bu Esti gitu pemberian modulnya mah.
gitu. Kalau bahasa Sunda mah ya, ada mamah, bukan berarti saya manggil mamah saya Bu Esti ya. Kalau pemberian modul itu alangkah lebih baiknya urut, karena di modul itu ada keterkaitan, seperti modul 1 dengan modul 2 itu ada keterkaitan, dan mungkin nanti ada pembahasan modul 2 yang kembali membahas modul 1. Seperti itu Bu Esti. Jadi kalau kita tidak urut, takutnya inti dari materi kita berikan tidak tersampaikan. Seperti itu Bu Esti. Oh, jadi harus urut, Ibu, disarankan urut. Betul, Tapi disarankan untuk pemberian untuk kelas berapanya itu diserahkan pada Sesuaikan. sekolah masing-masing. Betul. Terima kasih. Iya. Mangga Bapak Ibu, silakan. Saya Enggak jualan mangga ya Bapak Ibu, mohon maaf. mohon izin Bu. Bahasa Sunda. Oh ya. Iya. Ya, Silakan Bu Evi ya. Ya, Bu Evi. oh ya, ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Wabarakatuh. kalau saya pribadi, ini cerita ya. Tadi mengamati Bu Isna ini juga, Ibu. Awal saya ikut PKH, saya juga sama pas lihat materi, oh ini tertarik gitu ya. Apalagi memang ada beberapa materi yang khusus untuk perkembangan anak. Dan saya berpikir tadinya tidak mengimbaskan ke peserta didik. Saya hanya berpikir, oh saya punya anak 2 putri nih yang sama-sama menginjak dewasa. Jadi saya pikir bagus sekali ini materi. Dan saya nggak berpikiran ada kelanjutan coachingnya, terus pengimasan dan sebagainya. Tapi ketika sudah masuk dan saya lihat ada ya sudahlah dilanjutkan. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga di sekolah. Nah, sekolah saya sama sekali semuanya belum mengenal ya, belum mengenal apa sih PKH dan lain sebagainya. Nah, saya ngobrol ke satu orang, kebetulan guru biologi. Oh iya, itu juga ada nih materi saya, bla 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 gitu ya. Cuma yang memang yang menjadi kendala saat harus mengintegrasikan ke mata pelajaran. Saya sendiri kesulitan. Saya awal lihat modul PKH, oh ini juga banyak berkaitan nih dengan materi saya yang sosiologi. Tapi ternyata ada juga yang nggak ada di materi saya yang dibahas gitu. Maka kemarin saat bikin RPP, saya hanya berpikiran melalui tujuan pembelajaran saja nih. Ini masuknya ke kerjasama kelompok. Oh nanti disisipkan apa gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa materi yang di modul yang tentu tidak akan tersampaikan melalui integrasi dengan materi saya. Nah sementara barusan saya menyimak tuh harus urut ya Bu. Tiap modul 1 sampai terakhir harus urut karena inti dari materi PKH-nya biar tersampaikan semuanya. Terus tadi juga ada usulan masuk disisipkan melalui materi-materi itu di eskul. Kalau memang berdiri eskul sendiri, memang rasanya kemarin juga saya sempat ngobrol dengan wakas kurikulum, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Apalagi kalau di sekolah saya ada adat, kalau eskul itu disahkan dan diresmikan oleh sekolah harus berjalan dulu selama 2 tahun atau 3 tahun, dan itu harus punya keberhasilan apa gitu ya, baru si eskul itu diakui. Kalau tidak, ya sudah gitu, eskul itu gugur. Apalagi udah banyak sekali eskul yang ada. Nah, saya juga kepikiran mensisipkan materi itu ke HIR gitu ya, terus atau adik saya ada HIRPI juga. Nah, terus setiap hari Jumat kalau lagi luring gitu, nggak musim daring gini, ada keputrian. Nah, di keputrian itu kemarin sempat juga saya ngobrol dengan guru PAI yang sering, kebetulan perempuan gitu ya. Jadi saya ngobrol, memang ada Bu, sering kita kalau kajian keputrian memasukkan materi-materi yang tadi terutama reproduksi, dan sebagainya, tapi dari sudut pandang agamanya. Nah, saya berpikir itu ada peluang juga untuk memasukkan ke sana gitu ya. Cuma baru gambaran-gambaran aja, semua belum dilaksanakan, baru hanya dalam konsep pikiran. Nah, saya juga ya banyak sekali lah kendala yang kemarin dialami. Ada juga yang guru berkomentar, ngapain ikut kayak gini, capek. Terus kesananya juga kurikulumnya berubah lagi, nanti tujuannya banyak sekali lah tantangan secara individu.
Tapi kalau secara sistem sepertinya ada semacam welcome, mari kita coba gitu ya. Cuma saya belum mengibaskan secara keseluruhan. Sebetulnya tadi pagi sebetulnya ada rapat khusus tim pengembangan sekolah. Cuma kemarin saya belum sempat bikin bahannya, jadi ada kepikiran mau menyampaikan, hanya yaitu waktu tidak keburu. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba gitu ya menyampaikan pengimbasan PKH ini di sekolah dengan cara itu. Dan saya pun kepikiran kemarin dengan sistem blok, Ibu. Nah, tadi yang menyampaikan sistem blok itu disampaikan dengan rangkaian PPDB atau orientasi siswa. Kepikirannya apakah sistem blok ini mungkin semacam awal-awal dulu pramuka yang terintegrasi di mata pelajaran. Nah, guru-guru juga sama ya, saat itu kesulitan kok mengintegrasikan materi pramuka ke setiap mata pelajaran kan sama. Nah, kalau sistem blok, Ibu, kan kita berarti masuknya di kelas 10 ya. Nah, apakah kelas 10 itu langsung harus 5 modul, bukan kelas 10 maaf, kelas 12-nya. Karena kalau kelas 12 kan istilahnya setahun itu berjalan dan selesai ya. Apakah 5 modulnya bisa tersampai dengan sistem? Saya minta saran karena mengingat waktu istilahnya ya, waktu sistem blok itu biasanya tidak lama, Ibu, cuma dikasih waktu 3 hari atau bahkan 5 hari lah, 1 minggu itu. Apakah bisa tercapai mungkin ya seperti itu atau gimana, saya belum kebayang kalau menggunakan sistem blok. Kalau untuk kelas 10 dengan sistem tadi, siapa yang bilang bahwa pertemuan sekarang modul 1, modul 2, terus nanti di kelas 11-nya modul 3, 4, dan seterusnya. Mungkin kalau mereka yang baru masuk kita tersampaikan, jadi dalam waktu 3 tahun materi si modul itu terselesaikan dengan semuanya. Tapi kalau untuk yang kelas akhir, tingkatan akhir, itu otomatis berarti harus sebuah modul mungkin ya, seperti itu. Belum kebayang juga sih saya. Nah, terus aja Bu, mungkin pengalaman kemarin ya selama coaching, ngobrol-ngobrol ya, suka dukanya gitu, tanggapannya ada yang enak ada yang enak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya Bu Evi. Kemudian Bu, itu jadi kendala sebetulnya ya, karena memang disarankan setiap modul itu runut gitu dari modul 1 sampai 5, tetapi ketika pun kita memasukkan atau mengintegrasikan itu ke mata pelajaran kita, justru udah bingung sendiri